Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi dengan saya Gunur Rohim. Untuk video tutorial kali ini saya ingin sharing tentang yang pertama mengenai ataupun dari dalam dunia Revit ya teman-teman, software Revit. Jadi yang pertama yang saya mungkin akan ulik di sini perihal bagaimana cara kita untuk menentukan atau membuat suatu portal. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menentukan scheduling. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menentukan penulangan pada Revit. Nah, untuk data yang bisa kita siapkan, melanjutkan video sebelumnya, kita menggunakan data dari AutoCAD ataupun link, menggunakan impor dari Linked itu sendiri dengan cara kita membuat DNA satu persatu ataupun gambar yang kita pisahkan agar pada saat impor kita lebih mudah. Nah, untuk langkah pertama sama halnya dengan video sebelumnya, saya akan masuk ke dalam Revit, lalu kita mengcopy ataupun membuat level baru dengan sesuai ketentuan. Karena tadi saya mungkin sudah hafal untuk denahnya sendiri, jadi untuk yang pertama di sini dengan ketinggian ataupun elevasi 4. Lalu yang selanjutnya kita copy kembali ke atas dengan jarak atau ketinggian 3,5 meter. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengcopy kembali untuk denah yang ada di sini ataupun level dengan ukuran 3,5. Nah, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa juga kita harus rename agar lebih rapi saat pemasangan ataupun penempelan, tidak membingungkan rekan-rekan sekalian untuk setiap lantainya. Kenapa di sini saya cuman ada sampai dengan 4 level atau 4 garis di sini, karena yang saya buat ini cuma 4 lantai, 3 lantai sebenarnya yang atas ringbal. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan atau membuat suatu level, sama halnya dengan video sebelumnya, kita masukkan ataupun mengimpor bagian AutoCAD di setiap denah ataupun potongannya itu sendiri. Nah, untuk potongan sendiri sudah saya siapkan di sini dan sudah saya sesuaikan dan dimasukkan tadi. Lalu selanjutnya kita akan masukkan denah. Nah, di sini saya akan masukkan dengan cara seperti biasa, insert. Lalu yang kedua, kita pilih Linked dan di sini kita pilih denah. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa ya rekan-rekan kita membuat grid di sini. Nah, grid sendiri sama, kita menggunakan arsitektur, lalu pilih grid dan pilih ini. Nah, lalu teman-teman untuk yang horizontal pun sama di sini, arsitektur, grid.
Nah, setelah kita sesuaikan seperti ini, selanjutnya kita membuat suatu kolom. Nah, yang pertama mungkin akan saya ataupun kami ukur terlebih dahulu. Saya ukur untuk dimensi kolom yang dibuat di sini ada satu tipe, yaitu dengan ukuran 35 dikali 35. Nah, untuk balok di sini saya menggunakan dua tipe, yaitu yang pertama dengan dimensi 30 untuk tampak atas dan 20 untuk tampak atas yang satunya. Lalu untuk tampak samping ataupun menggunakan panjang atau ketinggian 60 dan 40. Jadi untuk balok sendiri sini saya menggunakan dua tipe. Yang pertama ukuran 30 kali 60 dan yang kedua 20 kali 40. Selanjutnya masuk kembali ke dalam software Revit dan kita menentukan. Di sini saya akan membuat suatu kolom. Kita masuk ke struktur, terus pilih kolom tadi, lalu kita di sini jangan lupa kita membuat kolom dengan bahan konkrit atau beton, lalu dengan tipe ukuran 35 dan di sini teman-teman jangan lupa rubah ya dengan menjadi 35. Nah, kalau sudah teman-teman oke. Nah, tinggal teman-teman tempatkan saja sesuai dengan denah yang ada dan sudah dimasukkan. Untuk letaknya sendiri teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan denah yang teman-teman buat. Kolomnya berada di bagian mana saja, di grid bagian mana. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung okekan saja. Nah, untuk di sini sendiri kan tadi coba kita buka dulu untuk bagian 3D-nya. Nah, di sini kan, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk kolom itu sendiri berada di level mana aja. Nah, karena di sini kita berada di bagian bawah, karena itu kita di bagian bawah tinggal kita kopikan saja ke atas ya teman-teman untuk kolom itu sendiri. Nah, dengan cara kita filter saja di bagian sini. Ataupun kita klik satu persatu. Nah, jika sudah, teman-teman di sini jangan lupa untuk mengkopikannya. Untuk kopinya dengan cara teman-teman paste, jangan set level, kolomnya kan sehingga lantai ataupun level 4, jadi teman-teman bisa langsung masukkan saja keseluruhan. Ataupun teman-teman bisa menyesuaikan untuk kedalaman atau ketinggian dari si kolom itu sendiri. Coba kita buat terlebih dahulu pada level 1 ini. Kita masukkan ulang untuk kolom itu sendiri. Karena sini sudah menyesuaikan, mungkin untuk kolom itu sendiri yang akan dibuat Nah, selanjutnya karena mungkin di sini kan elevasinya minus untuk
kolom sendiri, tinggal teman-teman blok saja, nanti kita rubah untuk elevasinya ataupun berada untuk base level benar di level pertama yang tadi saya tentukan. Lanjut di sini yang di base office ini teman-teman harus bisa dirubah dengan langsung aja, karena kolom pas sistemnya langsung menyatu dari lantai bawah hingga lantai atas. Jadi langsung teman-teman sesuaikan saja karena sesuai dengan denah. Untuk ketinggian paling tinggi kan di sini sampai 11 meter, jadi kita masukkan 11. Nah, coba kita cek bagian 3D. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Nah, setelah kita menentukan ataupun membuat kolom pada struktur ini, bangunan ini, selanjutnya kita akan membuat pembalokan ya teman-teman. Portal pembalokan di sini saya akan menggunakan struktur karena ada dua jenis balok. Kita pilih struktur, lalu kita pilih build. Nah, di sini teman-teman tinggal di edit type. Untuk bahannya sendiri jangan lupa kita menggunakan konkrit atau beton. Lalu untuk dimensi ataupun ukurannya tinggal teman-teman sesuaikan dengan denah rencana teman-teman untuk detail baloknya dimensi berapa. Karena di sini saya menggunakan dua tipe, tinggal saya duplikat saja untuk ukurannya. Nah, 420 play. Untuk ukuran 420 itu berada di level 2 dan level 3 untuk bagian sini. Nah, tinggal kita sesuaikan level 2 untuk balok sendiri di sini. Level 2 di sini kita akan menggunakan ukuran segitu untuk baloknya. Lalu tinggal kita sesuaikan saja di sini. Nah, teman-teman tinggal menggunakan saya biasa menyaman pakai line ini, tinggal teman-teman garis manual. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut. Sampai akhir. Nah, jika sudah, kita akan mengcopy untuk si balok yang mungkin tadi ataupun kita sama-sama buat. Untuk cara mengkopinya dari level 2 ke level 3, kita menggunakan copy dan paste ini untuk select level. Kita copy di bagian 2-nya saja. Nah, untuk 3D-nya coba kita lihat sama-sama. Nah, untuk 3D-nya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Nah, lanjut kita di bagian balok pada level selanjutnya. Jadi kita lihat terlebih dahulu di bagian potongan untuk dimensi yang terakhir ada di dimensi 60 kali 30. Kita buat untuk baloknya sendiri struktur seperti biasa build, lalu kita mulai dari level 2 struktur, kita pilih build. Di sini karena beda dimensi kita edit type dengan ukuran duplicate. Kita buat ukuran custom ya teman-teman, 60 kali 30. Nah, setelah teman-teman ketahui di sini untuk balok sendiri, tinggal kita hubungkan saja antar kolom ke kolom.
Mungkin coba kita cek dulu ya bagian dinamiknya. Oke, berarti semuanya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita coba copy kembali untuk kolom yang berada di lantai 2 ini ke lantai 3 dan lantai 4 dengan cara seperti tadi. Copy, paste, coba kita lihat di bagian 3D untuk kolomnya sudah muncul teman-teman. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan dengan hasil yang sudah mungkin teman-teman buat atau teman-teman rencanakan. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita akan membuat 4 lantai atau beam dengan menggunakan struktur. Kalau kita pilih lantai struktural atau floor struktural, oke. Selanjutnya kita akan buat karena di sini void, mungkin akan lebih mudah kita menggunakan jika sudah seperti ini, mungkin teman-teman bisa sama-sama untuk mencoba copy pada level yang sekarang, di level 2 hingga level yang seterusnya. Dengan cara seperti tadi, kita buat dengan cara copy, paste pada setiap level 2, 3, 4. Coba kita apakah sudah muncul. Nah, gitu teman-teman. Mungkin lanjut saja kita untuk, nah,
Sip. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk bagaimana cara kita membuat suatu apa namanya, slab ataupun plat lantai pada Revit. Jadi kita yang pertama itu yang seperti tadi ya, untuk struktur kolom, balok, dan floor ataupun slab itu sendiri. Untuk selebihnya mungkin akan saya selanjutnya untuk pembelajaran kedua, yaitu tentang scheduling. Jadi untuk scheduling di sini teman-teman schedule sendiri, bisa teman-teman buat atau teman-teman sesuaikan dengan data yang sudah teman-teman rencanakan pada Revit dengan cara scheduling dan kuantitas ini di bagian kanan. Nah, teman-teman di sini bisa memilih untuk tipe pekerjaan apa yang mungkin akan teman-teman ingin ketahui. Mungkin yang pertama yang tadi sudah dimasukkan, karena hampir sebagian besar kita struktur. Yang pertama mungkin kita struktur kolom. Nah, di sini teman-teman bisa membutuhkan data apa. Yang pertama mungkin biasanya kalau misal untuk kolom, saya akan memunculkan data tipe, lalu volume, lalu misal teman-teman membutuhkan data untuk model atau data berat atau yang lainnya, teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Coba saya munculkan di sini ada 4 data yang ingin coba saya keluarkan pada pekerjaan kolom. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mengetahui untuk bagaimana cara mengeluarkan schedule ataupun secara kuantiti dari keseluruhan pekerjaan kolom ini. Lalu selanjutnya, jika kita pengen coba mengeluarkan data dari pekerjaan selanjutnya, yaitu mungkin struktur pada bagian plat lantai misal, teman-teman tinggal pilih untuk di sini plat lantai struktur bagian. Nah, coba kita bagian beam di sini. Untuk kebalokan itu kita masukkan, lalu kita masukkan selanjutnya mungkin sistem struktur bar truss. Nah, selanjutnya pun mungkin sama ya teman-teman, untuk cara memunculkan scheduling. Jadi langkah yang harus teman-teman ketahui, baik itu pekerjaan mulai dari arsitektural, struktural, mekanikal dengan electrical plumbing atau MEP, dan selanjutnya teman-teman bisa menyesuaikan di bagian sebelah kiri sini atau bagian project browser untuk memilih bagian scheduling atau quantities all. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan lalu memilih schedule atau quantity kalau misal teman-teman masih belum mengeluarkan tersebut. Lalu teman-teman pilih pekerjaan apa yang ingin teman-teman keluarkan, dan lalu teman-teman pun bisa memilih untuk data apa saja yang bisa teman-teman butuhkan nantinya. Mungkin untuk secara kuantiti seperti itu teman-teman. Oke, baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu di bagian poin ketiga, kita membuat suatu penulangan pada Revit. Yang pertama, kita akan membuat penulangan dengan cara kita pilih bagian struktur, lalu kita pilih floor secara struktural, lalu di sini
kita langsung membuatnya saja teman-teman, karena kita melihat dari tampak ataupun potongan yang kita rencanakan di sini kan pada bagian eh, lantai 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita coba buat di lantai 2 terlebih dahulu. Untuk lantai 2 sendiri akan saya buat dengan cara rectangle, itu mulai dari ujung sini hingga ujung sini. Nah, jadi untuk yang bagian void ini tinggal kita potong saja teman-teman. Kalau bisa ya, bisa. Coba kita tarik-tarik lagi atau adjust lagi untuk bagian sininya. Atau bisa kita fillet atau kita trim nantinya teman-teman. Nah, setelah kita buat untuk bagian sebelah sini, selanjutnya teman-teman bisa langsung okekan saja untuk bagian slab ataupun plat lantai pada level 2 ataupun lantai 2 kali ini. Jika sudah teman-teman, nah selanjutnya kita pilih bagian penulangan. Untuk penulangan sendiri di sini kita akan di bagian struktur, lalu pilih bagian area. Nah, untuk bagian struktur atau area itu sendiri, nanti teman-teman di sini nah, yang tadi ya tinggal di OK-kan. Untuk bagian struktur sendiri, teman-teman nanti pilih yang area. Sebentar teman-teman, agak. Nah, di bagian area sini teman-teman bisa membuat suatu penulangan yang secara kokoh untuk bagian plat lantai yang mungkin bisa dilakukan untuk pijakan ataupun aktivitas keseharian, atau secara beban mungkin lebih besar. Jadi kita cuma blok di bagian sebelah sini aja teman-teman, dengan cara yang sama, yaitu dengan cara rectangle. Jadi, nah selanjutnya kita akan mulai dari sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita mulai dari bagian sini teman-teman, lanjut di hingga bagian sini. Nah, kenapa saya melakukan penulangan di bagian sini saja? Karena yang tadi saya katakan, untuk area sebelah sini kemungkinan besar kebanyakan menggunakan atau menerima beban, baik itu beban mati, beban hidup, dan beban lainnya. Semata-mata di sini lantai pijak yang terutama banyak aktivitas atau kegiatan dari benda hidup atau benda mati. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung checklist. Nah, di sini saya menggunakan template ataupun net family dari bawaan Revit-nya itu sendiri. Oleh karena itu, jika memang teman-teman sudah mempunyai atau menyetting atau keinginan teman-teman bagi suatu proyek atau rencana desain bagi struktur atau penulangan yang nanti teman-teman buat, tinggal dirubah saja di bagian sini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk top-top, misal top-top. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk bagian sini. Nah, karena saya mungkin menggunakan template dari Revit itu sendiri, oleh karena itu saya ingin membawakan penulangan ini sesuai dengan yang ada saja. Yang penting teman-teman paham akan teori dan polanya akan seperti apa untuk caranya.
Nah, untuk area sebelah sini, kenapa saya tidak menggunakan pendulangan secara area? Karena di sini yang kita akan buat seolah-olah sebagai balkon, jadi kita perlunya suatu cantilever untuk menopang beban yang ada di bagian sini. Nah, untuk caranya sendiri, nah, untuk selanjutnya itu bagian cantilever atau lisplang yang mungkin akan kita buat secara balkon sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Untuk bisa kita melihatnya untuk bagian sini akan kita buat seolah-olah kita membuat dengan cara cantilever atau yang lainnya. Nah, selanjutnya mungkin akan saya ketahui di sini untuk bersendiri, mungkin yang akan saya buat nantinya itu berupa T-bar yang di sini. Nah, selanjutnya kita membuat suatu pendulangan pada bagian balkon ataupun di sini cantilever yang mungkin akan kita rencanakan untuk pendulangan yang sebelah sini atau sebelah balkon kita akan buat di atas balok ukuran 40 dikali dengan 20 ini akan kita buat dengan cara struktur dan pilih rebar. Nah, untuk rebar sendiri di sini mungkin akan saya sesuaikan dengan. Nah, di sini akan saya buat secara sorry. Nah, cara ini untuk kita pilih near cover reference, nanti tinggal teman-teman bisa menyesuaikan untuk posisi tulangan yang akan teman-teman rencanakan itu ada di sebelah mana. Nah, jika sudah, nanti teman-teman pun bisa menyesuaikan untuk pendulangan yang lainnya. Nah, karena di sini kita ala-ala buat suatu dak untuk balkon atau cantilever lainnya lebihan dari lantai, kita coba buat secara arsitektural pada dengan lantai 2 ini atau level 2 dengan cara kita pilih arsitektur, kita pilih wall secara arsitektur, lalu kita pilih edit. Untuk di sini nggak apa-apa jadi untuk isinya akan kita buat dengan ukuran 100 wall dengan ukuran konkrit 8 kali ya. Nah, di sini kita rubah menjadi ukuran 100. Kalau sudah kita apply dan oke. Nah, intinya mas seperti itu ya teman-teman. Kalau misal teman-teman di sini untuk membuat suatu pendulangan pada Revit, teman-teman bisa melakukan. Kalau misal teman-teman pingin tulangan atau pendulangan secara area, teman-teman bisa pilih klik struktur, lalu pilih area ini. Lalu kalau misal teman-teman bisa pingin untuk pendulangan, di sini kan ada patch, rebar dan lainnya, teman-teman bisa menyesuaikan. Untuk hal-hal yang lainnya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan denah ataupun potongan yang sudah teman-teman buat, baik itu secara 2 dimensi di bagian pada AutoCAD ataupun pada Revit itu sendiri atau software lainnya yang biasa digunakan oleh teman-teman. Nah, mungkin untuk tutorial dari saya kurang lebih seperti itu. Yang pertama saya akan mengulas kembali. Yang pertama yaitu tentang teori bagaimana cara kita untuk membuat suatu portal, baik itu kolom, balok, ataupun plat lantai itu sendiri pada bangunan di dalam Revit.
Lalu yang kedua, kita membuat scheduling ataupun kuantitas secara setiap pekerjaan yang akan kita buat secara struktural, mekanikal, ataupun arsitektur. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu penjelasan mengenai bagaimana cara kita membuat suatu pendulangan pada bangunan dengan software Revit ini, baik itu secara area ataupun secara pendulangan yang lainnya. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.